Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Ajaran yang Sangat Sulit, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 6 ayat 27 dan 28. Yesus bersabda, "Tetapi pada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci maki." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memasuki minggu biasa ke-6. Dalam Injil hari ini, Yesus berkata, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu." Yesus melanjutkan pengajaran dengan berkata, "Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian." Saudara-saudari terkasih, mungkin ada yang berpikiran bahwa sabda Tuhan Yesus yang kita dengar pada hari ini terasa sangat berat untuk kita lakukan. Pertama, kita diajarkan untuk mengasihi musuh kita. Bagi orang Israel, musuh adalah orang-orang di luar bangsa Israel. Dengan kata lain, Yesus mengajarkan kepada orang-orang Israel supaya mereka mengasihi orang-orang dari bangsa lain yang mereka anggap sebagai musuh. Ajaran Tuhan Yesus ini berlaku juga bagi kita, para pengikutnya yang hidup di zaman sekarang dengan banyak perbedaan-perbedaan, termasuk perbedaan agama, suku, dan ras. Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk mengasihi sesama yang berbeda agama, beda budaya, beda partai politik, beda suku, dan perbedaan lainnya. Kedua, kita diajarkan oleh Yesus untuk berbuat baik kepada orang yang membenci kita.
perintah ini sama sulitnya dengan mengasihi musuh kita. Sebagai manusia, kita tentu saja sulit dan berat untuk berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Yang pada umumnya terjadi adalah kita balik membenci orang-orang yang membenci kita. Saudara-saudari terkasih, perintah Yesus yang ketiga adalah meminta berkat bagi yang mengutuk dan berdoa bagi orang-orang yang mencaci kita. Mencaci artinya memaki, mencela, menista, atau mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Sedangkan mengutuk artinya berdoa atau mengucapkan kata-kata yang dapat membuat orang lain celaka, terkena bencana, atau mengalami kesusahan. Karena itu, perintah ini sangat tidak biasa bagi manusia untuk dilakukan. Kita umat manusia apapun agamanya, biasanya berdoa dan memohonkan berkat bagi dirinya, keluarganya, dan orang-orang yang dia kasihi. Sangat jarang ada orang meminta berkat dan berdoa bagi mereka yang mengutuk dan mencaci dirinya. Sebab ketika kita dikutuk dan dicaci oleh orang lain, yang muncul adalah rasa benci, marah, dan dendam dalam diri kita. Maka yang paling gampang untuk kita lakukan adalah berbalik mengutuk dan mencaci. Bahkan kita dapat melakukan pembalasan yang lebih kejam dari yang telah kita terima dan alami. Oleh karena itu, disinilah pentingnya kita menguasai dan mengendalikan diri kita sendiri. Dengan kata lain, sabda Yesus hari ini berfungsi mengendalikan diri kita. Saudara-saudari terkasih, ada umat Kristiani yang menilai bahwa ajaran Yesus untuk mengasihi musuh, berbuat baik kepada orang yang membenci kita, meminta berkat bagi orang yang mengutuk kita, dan berdoa bagi orang yang mencaci kita sudah ketinggalan zaman. Penilaian itu tentu saja tidak tepat, karena sabda Tuhan bersifat kekal dan dapat diterapkan serta berlaku di setiap zaman, dari masa ke masa dan dalam segala situasi. Dan buktinya benar-benar nyata. Kita dapat melihatnya di sekitar kita atau dalam kehidupan kita sendiri. Contoh, pada waktu kita tidak dapat mengasihi musuh dengan melakukan tindakan kekerasan kepada musuh atau orang yang kita benci, maka yang rugi bukan hanya musuh kita, tetapi juga diri kita sendiri. Ada kasus khusus, kita sebut saja Pak Charles, bukan nama sebenarnya. Pak Charles sangat membenci tetangganya. Suatu saat mereka beradu mulut sampai kepada perkelahian. Akibatnya Pak Charles dan tetangga sama-sama terluka parah dan masuk rumah sakit. Tidak hanya masuk rumah sakit, Pak Charles dan tetangganya harus berurusan dengan polisi. Tentu saja akan berbeda ceritanya
jika Pak Charles menahan diri. Apakah kita mengasihi musuh, berbuat baik kepada yang membenci, meminta berkat bagi yang mengutuk, dan berdoa bagi yang mencaci maki kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajarkan kami untuk mengasihi musuh, berbuat baik pada orang yang membenci kita, meminta berkat bagi orang yang mengutuk kita, dan berdoa bagi orang yang mencaci kita. Kami mohon kekuatan dan rahmat-Mu supaya kami dapat melakukan semuanya itu. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.